Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dari Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani dulur, channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Nah, di video kali ini bakalan review tentang perjalanan bonek home ini ya, home laga Persebaya di Gelora Bung Tomo. Sebelum saya bercerita, ya apa kabar rek? Sehat-sehat selalu, tak dongakno lancar rezeki ini, dijauhkan dari segala masalah yang ada. Kalau misalkan lagi menghadapi masalah, percayalah pelangi akan tampil setelah hujan, dan nahkoda yang handal tidak akan melewati lautan yang tenang. Aku akan selalu berdoa kepada dulur-dulur pengikut Sahabat Wani yang dimana yang mungkin sedang sakit ya disembuhkan dari segala penyakitnya, kemudian yang dikasih cobaan diselesaikan masalahnya secara cepat, amin amin ya robbal alamin. Oke dulur, sebelum saya cerita, ayolah dibantu UMKM, produk-produk kreativitas dari pemuda-pemudi bangsa ya. Salah satunya contoh adalah di kota Surabaya sendiri ataupun di sekitar kota Surabaya. Oh iya, aku bakal ngenal rek, ono sing doyan kepiting gak? Iya, iki kepiting Mas Gendut. Nah, iki enak rek. Hobi kepiting gak harus ngeluarin uang gede. Biasanya kan kalau makan kepiting itu ngeluarin uang puluhan ribu hingga ratusan ribu ya. Tapi nek nggone kepiting Mas Gendut iki packingane nasi ambek kepiting enak. Jadi daging kepitingnya langsung lur. Kemarin aku wis nyoba ke sana. Ini ya fotonya. Ini aku nyoba ke sana, sowan ya, sharing sama ownernya langsung ya, nih Mas Edwin, salah satu kepiting Mas Gendut yang pemilik usaha kepiting Mas Gendut dan es permen karet. Dan di situ saya juga bersama salah satu admin Instagram dari Info Bonek Indonesia. Mampir-mampir dulur di admin di Instagramnya Info Bonek Indonesia. Di situ kita sharing dan alhamdulillah dari sharing malam itu menyimpulkan bahwasanya untuk meraih mimpi harus banyak relasi. Kesuksesan itu tidak dibalik tangan gitu aja, tapi butuh proses yang luar biasa. Nah, ojo lali ya mampir nanggone kepiting Mas Gendut. Nah, tempatnya nduk endi, lokasinya nduk endi, harganya piro, kemarin aku murah, enak, dan alhamdulillah aku suka hobi kepiting. Amit jauh ya, 50.000 itu 2 orang masih susuk loh, keren. Dan menikmati kepiting, bener serius nggak bohong. Es permen karetnya juga enak, asli, gak gaya-gayan ya. Kalian bisa cek di Instagramnya kepiting Mas Gendut, yakni kepiting Mas Gendut.official. Kalian bisa di situ, kalian bisa lihat lokasinya di mana aja, karena nggak cuman satu lokasi, ada beberapa cabang ya. Coba dilihat di situ. Nah, dulur, di video kali ini aku bakalan review tentang perjalanan sosok apa ya, adik kelas lah, adik kelas jauh sih. Dikatakan bocil lo nggak pantas karena nyalinya sangat gede sekali. Dimana ketika bercerita kepada saya ketemu di warung kopi ya, di salah satu warung kopi yang ada di Surabaya Barat, dan dia pakai baju bonek main chip lur. Main chip. Tak tanya deh nih dong, tak tanya, terus kemudian ternyata dia itu barusan lulus sekolah gitu loh, dan barusan bekerja alhamdulillah. Saya kenalan di situ, saya sharing, dan dia lagi main chip sih, seru ya, karena main chip seru gitu lur ya. Sampean kabeh yo duluan chip lagi lur, lereni lah. Oke lah, apapun itu prinsip kalian masing-masing ya untuk bermain game. Nah, dia itu main game, terus saya deketin, saya mainan HP, saya ngedit Instagram ya. Kemudian anak itu tak lihat ya aja main chip terus gitu loh. Mungkin dia tahu bahwasanya aku pakai baju bonek ya. Akhirnya deketi. Seneng bonek adik. Iya mas, seneng. Dari percakapan awal akhirnya dia bercerita dan tak pancing. Jadi ceritanya seperti ini dulur. Sebelum saya bercerita, seperti biasa saya akan mengucapkan sinyal Wani dimulai. Oke, saat aku cerita aku lari rek. Wih, kenal loh ini oleh treseran dari Info Bonek Indonesia ya, admin Info Bonek Indonesia, matur suwun kru Info Bonek Indonesia, keren nih.
suatu luar biasa bisa kenalan dengan beliau ya. Aku yo si sopo mas bonek ecek-ecek independenan, dan alhamdulillah beliau mau bersilaturahmi, berkoncoan, berseduluran, berapapun itulah dengan orang-orang yang di bawah gitu. Tidak hanya memandang orang-orang yang di atas, tapi dia benar-benar merangkul dengan Amit Jauh ya. Siapapun kalian, dia jelas ngerangkul. Ini keren. Semoga sehat selalu admin IBI, lancar pekerjaannya dan segera nikah, amin. Oke, jadi ceritanya seperti itu dulu. Anggap saja namanya adik tersebut adalah Mas Roni ya. Mas Roni itu salah satu tempat tinggalnya di salah satu daerah di Surabaya Barat, dekat dengan Gelora Bung Tomo. Pada saat 2018-an itu Mas Roni nonton pertandingan di Gelora Bung Tomo. Mas Roni lupa pertandingannya apa. Dia lupa pertandingannya itu lawan apa. Yang pasti dia tidak lupa dengan bagaimana cara untuk menontonnya. Keren. Singkat cerita, beberapa hari sebelum pertandingan, Mas Roni itu sudah tahu ya dari teman-temannya, dari kabar-kabar media sosialnya itu Persebaya akan main di Gelora Bung Tomo. Nah, Mas Roni ini punya rezeki dulu, uang-uang yang ditabung alhamdulillah dapat. Dan Mas Roni ini juga ketika libur sekolah ataupun tidak sekolah lah, misalkan sekolah pagi, saya nggak tahu ya ceritanya, kurang detail karena memang saya pancing pada saat itu, nggak sekilas. Intinya dia sekolah sambil bekerja cuci sepeda motor di salah satu Surabaya Barat. Nah, tak tanya sih temen aku nggak tahu terus siapa sampean kalau sekolah terus cuci motor siapa, aku lupa aja nanyain itu. Cuman intinya dia disambi cuci sepeda motor. Saya nggak tahu hari minggunya atau pagi atau sore atau gimana, saya nggak tahu. Ini saya tanya bahwasanya, loh berarti sampean kerja sama kuliah, kerja sama sekolah pada saat itu? Iya mas gitu. Nah, oleh piro tak takoni gitu kan. Alhamdulillah lah mas, kadang dapat 30, kadang dapat 40 dalam seharinya untuk cuci sepeda motor, jasa cuci sepeda motor ya. Nah, tiba-tiba akhirnya Mas Roni ini bercerita beberapa waktu karena pertandingan sudah mulai mendekat. Mas Roni pada saat itu masih kelas 3 SMK dulu, mau UNAS lah pokoknya. Mas Roni sudah mempersiapkan diri untuk nonton Persebaya. Ini keren nih. Pada saat beberapa hari pertandingan kan ada tiket online kak, tiket no game. Nah, Mas Roni ini berangkat ke Tanjung Sari. Kalau teman-teman tahu ada penukaran, ada pembelian tiket ya, pembelian tiket dan penukaran tiketnya ada di Tanjung Sari. Ketika kita sudah beli online kemudian menukarkannya di Tanjung Sari, ada pokoknya di apa namanya Persebaya Store lah, ada yang di Manuan. Nah, pada saat itu mungkin rame ya, karena saya nggak tanya ke Mas Roni, mungkin rame di Manuan, akhirnya ke Tanjung Sari. Di Tanjung Sari Mas Roni akhirnya menukarkan tiketnya di Persebaya Store seperti biasa, ditukarkan dan mendapatkan tiketnya, dan akhirnya pertandingan akan dia lihat. Tetapi dulu ya, pertandingan bermain tidak hari Minggu, pertandingan bermain hari biasa. Dan pada saat itu Mas Roni sedang melakukan Amit Jauh ya, ujian praktek sekolahnya. Karena biasanya kalau sebelum UNAS itu kan ada kayak ujian-ujian sekolah ya, yang tak tahu seperti itu sih. Dia itu ada waktu dimana bentrok dengan ujian praktek, dan waktunya pertandingan Persebaya adalah sore hari. Saya nggak tahu apa yang dipikirannya Mas Roni pada saat itu. Saya nggak tahu ya lor ya. Akhirnya Mas Roni berangkat sekolah seperti biasa. Karena pada saat itu yang saya dapat informasinya adalah sekolahnya kan dari pagi. Nah, ujiannya nanti habis duhur sampai selesai. Sesuai kayak urutan absen gitulah pokoknya. Takutnya sampai sore gitu loh. Dan nggak boleh pulang kalau nggak selesai semuanya, dan pasti pulangnya sore. SMK ya rek ya. SMK biasa toh. Akhirnya Mas Roni ini sekolah lah seperti biasa setiap pagi hari itu, naik LAN. Oke, naik LAN seperti biasa, seret sampai di sekolahan, belajar seperti biasa, seperti halnya teman-temannya belajar seperti biasa, komunikasi bergurau sambil mempersiapkan ujian. Mendekati istirahat jam 12 kurang lebih, Mas Roni makan bersama teman-teman di kantinnya.
pesen makanan, makan, dan akhirnya dapat informasi bahwa ujian akhir sekolahnya ya yang praktek itu dimulai pukul 1. Pertandingan Persebaya di tiketnya itu 15.00, artinya sore hari. Wah, perjalanan dari sekolahnya Mas Roni ini sampai di Stadion Gelora Bung Tomo itu kurang lebih memakan waktu sekitar 20-30 menit. Takutnya macet ya, 30 menitan. Artinya Mas Roni harus keluar dari sekolahan paling tidak jam setengah 3 sore. Paham ya di sini dulu ya, setengah 3 sore. Nah di situ jam mulai jalan, waktu mulai jalan jam setengah 2. Mas Roni belum dipanggil untuk ujian tes prakteknya. Jam 2 Mas Roni sudah kebingungan, opo iki gitu. Dan akhirnya dulur, setengah 3 kurang sedikit Mas Roni dipanggil untuk ujian praktek ya, ujian praktek, dan alhamdulillah menyelesaikan kurang lebih jam 3-an. Karena cepet ya, karena ujian praktek kan cepet, nggak selama yang teori gitu, nggak cepet karena dia tahu sela-selanya atau seperti apa ya, pokoknya jam 3 itu selesai. Akhirnya niat Mas Roni yang langsung pulang ke rumah, niat Mas Roni yang mau mampir ke rumah kemudian ambil baju Persebaya lalu nonton Persebaya batal. Karena apa? Rumahnya itu mentang, kak, jalannya itu mentang lah pokoknya. Saya nggak bilang rumahnya daerah mana, pokoknya dari sekolahnya itu mentang ke arah Stadion Gelora Bung Tomo. Akhirnya Mas Roni memutuskan untuk patas dari sekolah langsung ke stadion jam 3 sore, naik land ya, lanjut sampai deket terminal Benowo. Sekitar kurang lebih jam setengah 4 lebih ya. Dia jalan, kalau dulu-dulu tahu di arah Bung Tomo itu ada yang patas sebelum terminal Benowo lah. Sebelum terminal Benowo ada kayak pondokan yang nyebrang rel ya buat jalan kaki. Dia di situ langsung lari, turun langsung lari, memakai baju sekolah, pakai tas ranselnya, dia lari sampai Gelora Bung Tomo. Ya apa caranya, harus sampai nonton lihat Persebaya Surabaya. Wah keren nih lur, keren ya. Oke keren. Terus kemudian sampai di dalam stadion Mas Roni masuk dan babak 1 belum selesai ternyata. Jadi babak 1 belum selesai, Mas Roni bisa masuk dan wow, penontonnya banyak sekali, dan akhirnya Mas Roni tersampaikan. Ujian tidak ditinggalkan, kemudian pakai uang sendiri dengan bekerja, dan nonton Persebaya harus lari ya, harus ngejar waktu sampai nonton Persebaya. Belum selesai dulu, belum selesai. Mohon maaf nih ya, pada saat pertandingan babak pertama selesai, Mas Roni ini dilihatin banyak orang. Kenapa dilihatin banyak orang? Karena ya musuhnya itu apa ya, kayak lawan yang tidak disukai dengan Persebaya. Takutnya itu adalah dari pihak lawan ya, walaupun bajunya ketok jelas gitu loh, tapi kan tidak semua orang paham bahwa itu bajunya apa gitu. Pakai tas ransel juga dipikir orang luar gitu. Tapi akhirnya berkat dari kepercayaan dirinya Mas Roni ketika bernyanyi, ikut bernyanyi, mungkin karena akhirnya percaya bahwasanya oh ya dia adalah anak bonek. Nah ini pesan buat dulur-dulur ya, pesan buat dulur-dulur. Jadi kalau bisa nonton dukung Persebaya, jadi bonek itu gampang kok lur ya. Menurutku ya, kalian cukup pakai baju bonek, pakai baju Persebaya, sudah bisa dikatakan bonek. Bisa sekali. Walaupun kamu kulturnya bukan bonek, kamu pakai baju bonek dikatakan bonek, bisa. Siapa yang nggak bisa? Tetapi dalam hatinya gitu. Jadi Mas Roni memberikan kepercayaan pada dirinya bahwasanya saya harus ikut bernyanyi, biar saya nggak dicap bukan orang bonek, bukan orang yang tidak bonek ya, mohon maaf, biar nggak dipikir supporter lawan, saya harus bernyanyi. Akhirnya Mas Roni bernyanyi dan membuktikan bahwa saya bonek gitu. Artinya apa? Kostummu, klambimu masih terkalahkan dengan batin hatimu dulu untuk menjadi seorang bonek.
Ini adalah contoh kecil tapi yang luar biasa. Karena apa? Menjadi sosok bonek mania itu bukan, tidak cukup lah, tidak cukup di fashion. Kamu bisa sekarang pakai baju bonek, nanti malam pakai Juventus, pakai AC Milan, pakai Persib, bisa saja. Tapi lah soal hati, kalau sudah bonek mania loh, apapun pertandingan Persebaya menang atau kalah, dia pasti akan mendukung. Seperti itulah pokoknya. Nah, lanjut cerita ya. Babak pertama selesai. Babak pertama selesai dan Mas Roni ke belakang. Ini nih. Dan semoga aja tidak terjadi. Ada oknum, saya nggak bilang ya. Ada oknum dari bonek ya. Apa ya bahasanya? Kalau teman-teman biasanya sartok gitu lah. Begal tipis ya. Tapi bagi saya nggak ada begal tipis. Yang namanya begal dan begal, dan bagi saya itu kon nggak cocok jadi bonek gitu. Kalau menurut saya ya, saya punya teman juga yang mungkin bonek yang tanpa ada biaya sampai bagaimana harus mendukung Persebaya dengan cara ngamen. Ada teman saya banyak juga yang seperti itu. Estafet juga ada dulur bonek yang penampilannya yang dipandang orang buruk, belum tentu bos. Buruk itu hitam belum tentu buruk, putih belum tentu suci. Kalau bagi saya itu saya gak setuju. Dulur-dulur yang penampilannya tidak seperti orang yang wow, itu belum tentu. Kamu belum bisa merasakan apa yang dia rasakan, belum tentu itu. Nah itu akhirnya makanya selalu saya katakan bahwasanya hitam belum tentu buruk, putih belum tentu suci. Saya punya banyak teman yang seperti itu. Dari kampung saya, dari teman-teman pas bonek, ada juga temannya seperti itu. Tapi yang saya sesalkan di Stadion Gelora Bung Tomo ini adalah berlebihan gitu loh. Karena gini, pada saat itu Mas Roni bercerita, kan dia ke toilet, kemudian didatangi sama oknum ya. Saya nggak ngomong bonek, nggak ngomong sama sekali karena tidak semua bonek seperti itu. Oknum dimintain uang di situ. Mas Roni sudah menjelaskan, Mas aku hari gini Mas, aku mulai sekolah langsung ini, karena mungkin tahu bawa ransel. Ayo bukaan, tasmu bukaan. Mas Roni ini kan kerja apa? Sekolahnya kan di IT ya, di SMK IT. Dia habis praktek, dia ada netbook di situ, laptop kecil. Nah, laptop kecilnya itu mau diambil sama anaknya tadi. Mau diambil ya, karena memang ya apa ya, ketika di toilet dipres banyak orang, bingung kan Mas Roni. Bahkan jangan Mas Roni, saya juga akan kebingungan seperti itu. Cuman ini yang saya sesalkan, kok ada oknum yang seperti itu gitu loh. Kenapa kamu melukai dulurmu dewe gitu? Itu gak zamani lah. Tapi saya yakin bonek sekarang sudah gak seperti itu lagi kok. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Pada saat itu Mas Roni mau diambil laptopnya. Tetapi mungkin gak jadi karena bingung ya, kok bawa laptop, bonek kok bawa laptop. Nah itu. Akhirnya Mas Roni itu diambil uangnya, dulur. Dikasihkan sama Mas Roni. Mas Roni cuma bilang seperti ini. Iya Mas, jipiin Mas, gak popo. Pokoknya ojo lihat buku Mas, aku ada ujian sekolah. Di situ bonek yang mau ambil itu mungkin berpikir kembali, jauh lebih mikir untuk ambil laptopnya. Akhirnya diambil uangnya dan mereka pergi. Dan Mas Roni selamat, netbooknya itu selamat, laptop mininya selamat. Tetapi di sini ada hal yang bagi saya itu masih tercengah gitu loh. Kenapa harus dulurmu dewe gitu? Kenapa teman? Akeh bolo-bolo sih kayak ngono, tapi saya nggak mau bahas lah. Intinya kasihan gitu. Kalau recotan Mas Roni kamu kasihan. Dek yo kerja, dek yo biayai dewe, tuku tiket dewe, terus dek yo harus sekolah, numpak len kayak ngono. Dan akhirnya ketika Mas Roni cerita, pada saat babak kedua Mas, aku nggak spiro ikut nyanyi Mas. Tak takoni sama saya, tak tanyain. Kenapa Mas? Karena trauma uang saya diambil. Enggak Mas, uangku diambil cuma 30.000. Jadi 30.000 itu diambil, ya. Saya nggak apa-apa Mas, di JP tak anggap hilang. Ini besar hatinya Mas Roni ya. Tapi yang disesalkan dari Mas Roni adalah, iku uang ngasih tak kayak mak Mas. Pak di situ saya cerita. Uang tak kayak mak Mas, aku ketis durung makan, kurang maem. Durung aku mulai melaku Mas. Wow. Hal sepele itu lho. Hal sepele. Tapi sok bayangno nggak, jujur ya. Masuk aku ya rek yo. Tapi buat dulur-dulur yang estafet makan ya, aku sangat salut
dulur-dulur estafet itu sangat-sangat karena apa? Wih, iki gurung karuan sok mangan, gurung karuan makan dari pagi sampai malam, tapi dia harus berdiri di dalam truk seperti itu. Wow, makanya jangan pernah meremehkan dulur-dulur estafet, ngono lho. Aku lek nang stadion budal mesti mangan sarapan, paling enggak iku. Teko kono nyemil ya lur, mbok tuku pentol, mbok tuku apa. Oke, pertandingan berok-berok, tuku es. Mari ini kok istirahat, gelek lumpia, gelek tahu. Mulai nih sik leren mangan, kadang lek mampir mangan-mangan nang omah ya nang omah mangan. Lek gak ngono mampir tuku lumpia sisa-sisae. Akhirnya apa ya? Tenagaku entek gawe nyanyi ngono. Dan gak salah Mas Roni ngomong. Aku bapak keluar gak melok nyanyi, Mas. Karena suara saya habis, tenaga saya habis. Buat untuk beli makan gak ada uang. Wah, keren. Akhirnya pertandingan itu selesai dan Mas Roni kembali jalan kaki sampai ke rumahnya. Ya. Rumahnya nggak jauh dari Kelurahan Bung Tomo. Dari turunnya Bimo nggak jauh, tapi saya nggak ngomongkan daerah mana. Dia harus jalan kaki dan sampai di sana. Dan pada saat itu akhirnya tanya orang tuanya, kok mulai bengi? Mas Roni bilang, aku mari bonek pak. Dimarahi habis-habisan sama orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya nggak melarang dia nonton Persebaya, nggak melarang. Cuman kenapa kamu nggak pulang disik gitu loh? Kenapa kamu nggak pulang disik, makan terus berangkat? Itu yang disalahkan orang tuanya ya lor. Tapi dari ceritanya Mas Roni bahwasanya kalau misalkan aku melakukan hal seperti itu nggak nututi Mas Gandul Persebaya. Wes. Memang sih kalau mumpung perhitungan waktu karena memang dia udah dekat dengan stadion, jarak berapanya mungkin dia udah lebih tahu ya. Rumahku yo tidak Kelurahan Bung Tomo rek, tapi lek melaku ya lumayan gitu loh. Nah, di situ apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, keyakinannya dari Mas Roni bahwasanya aku pasti bisa delok Persebaya. Apapun itu aku pasti bisa delok, walaupun dengan waktunya mepet yang karena ada ujian, alhamdulillah dia tembus bisa kan, walaupun harus pakai ya seragam sekolah. Terus yang kedua, ikhlas pasrah, dan dia memberikan keyakinan kepada dulur boneknya yang mungkin lebih membutuhkan, ya mungkin lebih membutuhkan. Ya wis ambilin mas, tapi ojek laptop kita agak sekolah. Satu sisi positif yang saya lihat dari bonek yang ngambil tadi, dia masih ada rasa, ya walaupun perilakunya buruk, tetap apapun itu perilaku buruk, tapi kan masih ada untung kok gak diambil semua dulu. Coba kalau diambil semua laptopnya, saya nggak tahu dokumen-dokumen apa yang di situ. Akhirnya setelah itu Mas Roninya cerita, terus sama ya apa Mas dengan kejadian seperti itu. Dengan kejadian seperti itu akhirnya tak buat pelajaran buat saya Mas. Yang pertama ya pasti ojo sampai saya tidak pakai jersey Persebaya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai mengepres waktu lah kalau mau nonton Persebaya. Sebisa mungkin sebelum-sebelumnya sudah siap, bagi dia seperti itu. Terus harus ada persiapan. Dia ngomong sendiri ke saya pada saat ngopi itu, dan saya setuju. Disinilah, kalau jadi seorang bonek nggak cukup kamu ya apa ya menjauh ya. Lek kon gak duwe nyali kok dulu-dulu awak dewe sing luar biasa. Ya ojo tadi koyo ngono. Karena dia itu nggak ada gurunya, nggak ada teorinya, dia langsung praktek terjun. Estafet luar biasa kayak ngono. Ya ojo ditiru lek awakmu gon tau kayak ngono. Paling tidak kamu harus punya persiapan. Kon ya kudu sangu. Ya enggak sih digawe awake dhewe, gawe makme dhewe nak dalan. Tapi dodol estafet iku wis luar biasa, Pak. Masih ojo sing lintas Jawa. Luar Jawa iku wis budal. Makanya aku salut itu kau kono. Dan buat dulur sing ketemu nantinya dulur estafet, yuklah jangan diklaim buruk tak apa, enggak. Cuman yang saya sesalkan adalah oknum. Saya kembali lagi, oknum yang memanfaatkan atas nama bonek. Bisa jadi yang mengambil di Mas Roni tadi yang di toilet itu bukan, mohon maaf nih, bisa jadi bukan anak bonek. Dia yang memakai baju bonek dan memanfaatkan keadaan untuk mengambil uangnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi apapun itu, aku ngomong bolak-balik ya. Di video sebelumnya juga sudah pernah ngomong, menjadi bonek itu gampang. Kamu pakai baju bonek sudah dianggap wah bonek gitu. Tapi yang susah adalah dalam hati. Saya yakin anak yang mengambil uang dari Mas Ron tadi pasti dapat karma, itu pasti dapat pergantian, diuji coba sama yang di atas itu pasti. Terus yang kedua, ojo lah memanfaatkan atas nama bonek di atas kepentinganmu dewe.
Bisa jadi dia bukan dari supporter bonek yang mengatasnamakan bonek, bisa jadi seperti itu ya nggak sih, pakai baju terus kemudian ya ambil uang orang. Saya harap tidak ada yang seperti itu lagi, dan semoga Gelora Bung Tomo tidak angker buat teman-teman yang notabene adalah masih pemula menjadi supporter Persebaya. Oke, cukup sampai di sini ceritanya dari Mas Roni yang luar biasa perjuangannya untuk menjadi bonek. Oh yo, ijenan loh yo, Mas Roni ku berangkat itu ijenan dan pulang juga ijenan nonton Persebaya. Ya keren lah, tanpa ada teman tapi dia mendukung karena real dari hati. Oke dulur, sampai di sini jangan lupa yang suka video Sahabat Wani di subscribe lah channel Sahabat Wani, di like, di komen, kabarkan ke semua teman-teman dulur-dulur bonek khususnya ada channel yang berbagi cerita tentang perjalanannya. Dan jika ada cerita menarik selama mendukung Persebaya, senang, susah, sedih, horor, terus tawuran dan lain sebagainya, ceritakan DM di Instagram Sahabat Wani 27. Jangan lupa mampir juga di Instagram Info Bonek Indonesia, dan jangan lupa mampir juga di Instagramnya Kepiting Mas Gendut Official ya. Jangan lupa mampir, ayo kita perbanyak relasi, sambung seduluran antar satu sama lain. Oke, sampai di sini jaga kesehatan selalu dan ojo lali ya rek yo, saling bermaaf-maafan apabila ada kata salah dalam sikap maupun perbuatan antar sesama. Habis ini kita adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kesucian, saling memaaf-maafkan antar sesama. Dan saya juga minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata saya yang menyinggung yo, terutama gaya dulur 63 km sing selalu tak sendiri, tapi ikilah rival ngono lho yo. Tanpa rival juga nggak enak yo, nggak sih, mangan iku sepoh nggak ono bumbu-bumbu nih. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu saya bisa mencintai Persebaya karena adanya rivalitas seperti itu. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat dulur bonek yang mungkin tersinggung atau apapun dalam cerita saya selama ini. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri ya. Terus semoga puasanya kita yang puasa ya rek semokel-mokel ya muga-muga tahun ini iso puasa full, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sinyal Wani di akhiri. Dan ojo lali yuk dulur, didelok terus channel Sahabat Wani, bakal tayang terus lah episode-episode cerita-cerita tentang perjalanan ini pasti akan tayang, pasti akan upload. Ojo lali standby terus didelok. Sing duwe cerita ayo rek cerita DM Instagram Sahabat Wani. Aku sekentekan materi ku segala titik kayak menceritakan tentang perjalanan. Ayo berbagi cerita biar jadi hiburan buat dulur lainnya ya. Do Instagramnya Sahabat Wani 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu ya rek.